Shalom Super Kids. Shalom. Ketemu lagi di ibadah online Super Kids hari ini. Sebelum itu kita bakalan berdoa dulu ya untuk memulainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kami bisa kembali beribadah. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari Super Kids, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful
bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Halo, Shalom Super Kids, apa kabar? Pasti semua masih suka cita kan? Masih happy nggak? Coba lihat senyumnya, Kak Michelle mau lihat nih siapa yang senyum. Yang lebar ya, udah gosok gigi belum? Jangan-jangan belum mandi nih. Ayo mandi dulu, sikat gigi, lalu kita bareng-bareng untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Yuk senyum dulu sukacita semua. Yeay, ayo teriak yang kencang. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum dengerin firman Tuhan. Yuk sama-sama ikutin Kak Michelle berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau sungguh baik ya Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih suka cita kan? Yeay. Jangan lupa ya kalau kita tetap harus di rumah. Gak boleh kemana-mana. Sebelumnya kita mau lihat video dulu tentang Musa. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yaitu Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Nah, setelah kita sudah melihat videonya tadi, mari kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan hari ini.
Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Mana Alkitabnya adik-adik? Udah ada belum? Ayo disiapkan. Mari kita baca sama-sama ya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke tanah Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang deku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam, tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oke, semua sudah baca firman Tuhan? Kira-kira mengerti nggak ini cerita tentang siapa? Dengar, ayo siapa yang bisa tebak? Kak Michelle mau denger nih. Siapa? Abraham? Salah. Tentang siapa? Tadi kan udah dijelasin itu di firman-Nya tentang siapa? Musa. Ya, betul sekali. Tentang Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Mereka ditunjuk Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kira-kira nih Musa sama Harun ini ajak bangsa Israel ke tanah Kanaan dengan apa ya? Naik gojek, mobil, atau naik sepeda? Oh, ternyata Tuhan itu menyuruh mereka berjalan kaki. Aduh, kira-kira capek gak ya jalan kaki itu? Jauh sekali dan melewati padang gurun. Ada yang tahu gak padang gurun itu apa? Angkat tangan yang tahu. Siapa? Panas nggak kira-kira padang gurun? Padang gurun itu tanahnya tandus, tidak ada tanaman. Kalau siang itu panas sekali dan kalau malam dingin luar biasa. Tapi mereka itu percaya dengan Tuhan Yesus. Percaya bahwa harus berangkat ke Kanaan walaupun harus melewati padang gurun. Kenapa ya mereka kok bisa percaya ya? Karena dia tahu bahwa Tuhan akan melindungi mereka sepanjang perjalanannya. Ayo di sini, siapa yang percaya dengan Tuhan Yesus angkat tangan? Semua percaya enggak? Ayo angkat tangan yang semangat dong. Bilang, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo coba katakan yang keras. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kira-kira kita boleh nggak berbohong? Hayo, nggak boleh karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus jadi anak yang jujur. Nggak boleh bohong-bohong. Siapa di sini yang masih suka bohong kayak Pinocchio? Angkat tangan, ayo ngaku-ngaku. Nggak boleh ya suka bohong, kita harus selalu jujur. Kalau ditanya mama hari ini ulangannya dapat berapa? Kalau memang dapatnya 70, masa bilang 100? Ayo siapa yang suka seperti itu adik-adik? Ngaku. Nggak boleh ya, kalau kita punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus jadi anak yang jujur. Wow. Kira-kira Tuhan Yesus itu ada di mana ya? Di atas, di bawah, di kanan atau di kiri? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Jadi kalian harus percaya bahwa Tuhan tinggal di dalam hati kita.
kalau Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, kita nggak boleh jadi anak yang pembohong. Harus selalu jadi anak yang jujur. Kedua, kita harus tidak boleh takut. Seperti bangsa Israel ketika dia suruh Tuhan jalan bersama Musa dan Harun melewati padang gurun, kira-kira mereka takut nggak ya? Nanti kalau kepanasan gimana? Aduh panas, nggak ada angin. Nah kalau malam kedinginan, nggak ada selimut. Kira-kira mereka takut nggak ya waktu mau berangkat? Tanya nggak ke Tuhan, Tuhan gimana ini? Takut. Tapi Tuhan bilang, aku pasti akan melindungi kamu. Walaupun perjalanan panjang, Tuhan selalu ada buat kita. Contohnya kita lihat itu waktu bangsa Israel berjalan, siang hari yang panas, yang capek, haus. Tuhan sediakan apa? Tiang awan. Tiang awan yang Tuhan sediakan untuk mereka, itu untuk melindungi mereka supaya nggak kepanasan. Karena kan kalau jalan kaki kan capek, panas. Di padang gurun susah dapat air. Tapi Tuhan selalu menyediakan. Kalau malam kedinginan, aduh dingin Tuhan. Tuhan kasih tiang api. Tiang api juga untuk melindungi mereka dari binatang-binatang jahat. Binatang-binatang buas, ular. Jadi mereka selalu aman kalau berjalan bersama Tuhan. Tidak perlu takut. Ayo di sini Kak Michelle mau nanya ini ya. Siapa yang kalau tidur malam masih takut dan minta ditemenin sama mama papa? Ayo, atau jangan-jangan masih banyak yang kalau tidur malam masih suka ngumpul karena takut ke toilet. Ayo siapa? Nggak boleh ya teman-teman, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu melindungi. Walaupun tidur malam sendirian, Tuhan selalu ada karena Tuhan ada di dalam hati kita, melindungi kita. Jadi nggak perlu takut lagi. Atau kalau misalnya memang malam-malam mau pipis, pergi sendiri, gak apa-apa, gak ada yang akan mengganggu karena Tuhan ada dalam hati kita, gak perlu takut. Kalau kita gak takut, kita bakal jadi apa? Strong, kita brave, kita kuat. Jadi kalau kuat, iblis itu tidak berani datang ke depan kita. Iblis datang, halo Michelle, kamu takut ya? Ayo, takutin. Nah tapi kalau kita brave dan strong, karena kita percaya punya Tuhan, kita bilang, hei kamu, jangan takut-takutin aku udah brave, aku strong, jangan ganggu-ganggu aku lagi. Iblisnya bakal, aku takut sama Kak Michelle udah strong, gak kayak dulu lagi. Jadi kalau kita gak pernah takut, kita bakalan bisa melawan yang namanya iblis. Jadi jangan pernah takut lagi ya teman-teman ya. Siap jadi anak yang strong? Siap. Gini dong tangannya. Oh aku anak yang strong, bilang aku brave, aku strong karena aku punya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu paling senang kalau punya anak yang taat. Taat itu apa sih? Nurut, patuh. Kalau kita mau jadi anak yang taat, gimana ya caranya ya? Bisa kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita nyanyi menyembah Tuhan. Aku cinta Yesus. Nah, setiap hari. Kan sekarang lagi pada di rumah. Kalau main terus kan bosan. Yuk sekali-sekali kita harus kita memuji bersama-sama, baca Alkitab juga. Jadi semuanya bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau katakan ke kita, gimana caranya taat. Contohnya kalau mau taat gimana? Misal orang tua kita bilang, ayo jam 9 sudah waktunya tidur. Siapa di sini yang suka begadang? Kak Michelle tanya dulu, ayo angkat tangan. Yang suka tidur lebih malam, terus besok paginya waktu sekolah bilangnya gak mau sekolah, ngantuk, capek, kurang tidur. Ayo siapa? Itu contohnya kalau gak taat. Kalau kita taat, kita harus mau mengikuti
jam tidur kita. Jam 9 waktunya tidur, kita tidur. Besok pagi waktu bangun, wah kita segar, kita sukacita, senyum lebar, dan kita siap untuk pergi ke sekolah. Sama kalau kita mau ke gereja, tiba-tiba pagi-pagi udah bangun, gak perlu dibangunin sama mama papa. Gak perlu ayo bangun ke, enggak, langsung bangun. Semangat untuk memuji Tuhan, sukacita. Jadi kita harus jadi anak yang taat. Kalau kita percaya di dalam Tuhan Yesus, ada di hati kita Tuhannya, kita gak perlu apa? Takut. Setelah kita gak takut, kita harus jadi anak yang taat. Oke ya Super Kids, semua paham? Kita harus apa? Pertama, kita harus percaya. Kepada siapa percaya? Tuhan Yesus. Kedua, kita harus jadi anak yang brave, yang strong. Gak boleh takut. Yang ketiga, kita harus selalu jadi anak yang taat. Oke Super Kids, siap? Oke. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Yuk ikutin Kak Michelle berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau begitu baik Tuhan di dalam hidup kami. Mulai sekarang kami mau berjanji kita mau menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mau menjadi anak yang tidak pernah takut dan menjadi anak yang taat. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan. Ibadahnya sudah selesai. Nggak apa-apa, kita masih bisa ketemu di ibadah minggu depan. Sampai ketemu ya, dadah!